Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Keluarga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan tiada hentinya memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang luar biasa yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, keluarga kita dan kepada hamba-hambanya yang beriman, sehingga kita semuanya mudah-mudahan digolongkan kepada hamba-hamba yang mukmin untuk bisa istiqomah, selalu bisa mensyukuri setiap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di jalan ketaatan, di jalan keistiqomahan. Mudah-mudahan dengan mungkin sedikitnya para pejalan di atas jalan kebenaran, di atas rel kebenaran, ini akan menjadi sebuah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menguji hamba-hambanya memang betul-betul ya ingin disaring betul, mencari mana yang berkualitas, bukan hanya sekedar kuantitas, akan tetapi kualitas iman, kualitas bagaimana mereka-mereka yang pantas menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai. Terlebih adalah ketika kita mengikuti Rasulullah, kita mengikuti para ulama yang mengarahkan kepada kita untuk berada di jalan kebenaran, di jalannya Allah dan Rasulnya, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Nabi, maka ini adalah bagian dari sebuah keselamatan pada kita semuanya, bagi kita semuanya, baik di dunia sampai kepada akhirat. Salawat teriringkan salam semoga selalu tercurah dan tersampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita arti kehidupan. Kalau mungkin kita baru-baru ini, hari ini atau kemarin ya? Hari ini ya? Hari guru hari ini apa kemarin? Oh besok ya, malah besok ya. Besok ada hari guru, tentunya guru terbaik kita sebenarnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bukunya yang sangat fenomenal ya, Ar-Rasul Al-Muallim. Rasul adalah seorang guru. Beliau pemimpin, beliau guru, beliau juga adalah orator yang luar biasa, dan beliau juga adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua terkumpul kebaikan-kebaikan di dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, mudah-mudahan kita diakui kelak di hari kiamat sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita juga akan bersama beliau menghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama mereka menegaskan ilmu Allah itu luas, ilmu Allah itu banyak sekali. Maka carilah termasuk dalam hal ini yang pokok-pokok. Karena apa? Ketika kita mau menyelesaikan semua disiplin ilmu, kalau kita mau menyelesaikan semua apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an, kemudian diajarkan oleh Nabi dan dikembangkan oleh para ulama, agaknya mungkin sampai kita tutup usia belum selesai. Bahkan mungkin ngaji akidah saja, dari mulai kitab kecil-kecil, dari mulai ushulus salasah, kemudian sampai nanti pada kitab-kitab syuruhatnya, syarah-syarahnya, wah itu juga mungkin sampai umur kita habis, kayaknya juga tidak akan selesai, saking luasnya ilmu Allah. Maka ambil pokok-pokoknya. Nah, termasuk program kita di Mushola Al Jauhar ini adalah kita ambil pokok-pokok
yang memang di situ kita ya akan meraih ya istifadah ya atau beristifadah, kita akan mengambil manfaat yang luar biasa akan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita katakan, pekan pertama kita ngaji akidah ya, termasuk yang pokok ini yang fardu ain harus kita pelajari tentang iman, tentang akidah. Ini harus kita pelajari, jangan sampai kita lepaskan. Kemudian yang kedua adalah juga tidak kalah pentingnya tentang perkara hati atau tazkiyatun nufus, atau mungkin dalam istilah populernya tasawuf ya, ilmu suluk, ilmu tasawuf. Kemudian juga yang ketiga kita belajar adab. Jadi pekan pertama kita kemarin akidah, kemudian tazkiyatun nufus. Pekan ketiga kita belajar tentang adab, tentang akhlak. Ini juga adalah telur atau menjadi buah, yaitu dari akidah yang lurus, maka ya adab dan akhlaknya juga baik. Yang keempat adalah malam hari ini, di malam Jumat yang keempat ini kita akan ngaji fikih. Karena fikih di sini adalah bagaimana kita mempraktikkan, bagaimana kita mengkaji, menggali ilmu, menggali referensi-referensi ilmiah baik dari Quran maupun sunnah Nabi tentang ibadah kita yang harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah diajarkan oleh Nabi, para sahabat, para salafus saleh, kemudian juga para ulama. Sehingga kita wajib untuk mengkaji ini. Sehingga isyarat Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat yang sahih, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini bukan asal-asalan. Meskipun pembahasan kita masih dalam seputar toharoh. Nah, toharoh juga dicontohkan oleh Nabi. Di bulan yang lalu, di minggu yang ketiga ya, kita juga membahas tentang adab dari qadaul hajah atau adab-adab buang hajat. Malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji melanjutkan fi ma yanbaghi fil istijmar wal istinja. Apa-apa yang harus dilakukan atau rambu-rambu yang harus kita perhatikan di dalam istijmar. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata alat toharoh ini bukan hanya air. Bisa juga kita menggunakan batu atau alat bersuci ketika mungkin tidak dijumpai air, atau ada air tapi tidak cukup untuk dipakai wudhu, dan sedangkan kita harus menjaga nafas, menjaga jiwa kita. Kalau kehausan sampai kemudian mati karena berwudhu, malah ini disalahkan oleh ulama. Maka dalam hal ini ada alternatif. Nah, bahasanya alternatif. Nah, batu ini adalah alat bersuci sebagai bentuk alternatif, atau bahkan mungkin di situ juga ada air ya, tapi mungkin tidak mencukupi untuk kita istinja atau untuk kita bersuci dengan alat tersebut. Dan ini disepakati, disetujui oleh para alim ulama. Karena memang Nabi juga mencontohkan demikian, para sahabat yang meriwayatkan juga menceritakan ya tentang bagaimana perilaku Nabi SAW dilihat oleh mereka, dan Nabi juga menjelaskan kepada mereka, sehingga digali referensi-referensi tersebut, diambil, oh ternyata Nabi mencontohkan ini dan tentunya pasti ada hikmahnya. Dan ternyata bergulir terus dari zaman ke zaman, dan itu semuanya ya relevan, artinya relevansinya jelas ya. Dan ya di kehidupan nyata ternyata bukan hanya zaman Nabi saja, kemudian terjadi juga mungkin kebutuhan tersebut sampai kepada zaman kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas ada 4 poin ya yang harus kita perhatikan tentang istijmar ini. Yang pertama, ala yastajmiru bi'azmin aw warathin. Tidak beristijmar atau tidak mengambil alat untuk bersuci selain air ya. Tadi selain air sudah kita bahas. Bi'azmin, dengan tulang. Aw warathin, aw rawathin, aw rawathin, atau rawath ini kotoran. Baik kotoran yang lembek maupun kotoran, ya kalau kotoran lembek apalagi kotoran yang kering, rawath ya. Baik itu kotoran manusia, kemudian kotoran hewan atau apapun. Karena apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastajmiru birrawathi wala bil'idhami. Jangan kalian beristijmar, jangan kalian bersuci. Sebenarnya dari jamr ini sebenarnya batu ya, seperti penggunaan batu. Maka ini juga sama. Jangan kalian beristijmar atau menggunakan alat bersuci dari bahan rawath. Rawath ini dari kotoran, wala bil idham, atau juga tulang.
fa innahu zadu ikhwanikum minal jin, karena itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Nah itu. Jadi jin juga makan minum. Mereka ya makhluk hidup juga, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka ini makan minumnya beda dengan kita. Kalau kita manusia yang normal ya mungkin dalam kesempurnaannya ya 4 sehat 5 sempurna jelas ya. Kemudian kalau jin ternyata di sini dikabarkan oleh Nabi dan Rasul tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahu oleh malaikat Jibril bahwasanya ya termasuk tulang, termasuk di situ kotoran itu adalah makanan jin. Maka dalam hadis riwayat Tirmidzi ini Rasul melarang untuk dipakai ya alat bersuci, nggak boleh itu. Menyembelih juga nggak boleh dengan tulangnya, termasuk perbuatan orang-orang Majusi. Wala bima fihi manfaatun kakitani salihi listismali au kawarokin ya wa nahwihi, dan juga bukan dengan hal-hal yang bisa diambil manfaatnya seperti kain yang baik kemudian bisa dipakai atau kertas dan yang selainnya. Nah, pakai kertas kemudian pakai kain itu juga dilarang ternyata. Karena apa? Karena memang Nabi sudah mencontohkan wala bima kana dha hurmati kamat'umi li anna ta'attulal manifi wa ifsadal masalihi haram. Atau juga apa-apa yang memang di situ di hurmah itu dimuliakan. Hanya beda nanti ya, beda konteksnya, ya beda nanti kasusnya ketika mungkin kita menjumpai adanya tisu. Nah, para ulama kontemporer mereka kemudian mereka menyimpulkan ya, membuat sebuah istinbat, sebuah kesimpulan. Kalau tisu kira-kira gimana? Boleh atau tidak? Karena di pesawat-pesawat itu hanya dijumpai tisu, apalagi jarang ada air ya. Nah, gimana dengan tisu? Ternyata tisu dibolehkan karena dia memang bukan apa? Karena memang peruntukannya tisu ini adalah untuk alternatif ketika memang tidak ada air. Meskipun mungkin di zaman Nabi belum dijumpai tisu mungkin, wallahu alam ya. Akan tetapi para ulama kontemporer mereka mengatakan dibolehkan kalau tisu ya. Karena apa? Karena memang ya diperuntukannya untuk itu. Maka ini pengecualian ya. Tapi kalau kemudian hal itu yang sudah dijelaskan di dalam kitab ini, para ulama menjelaskan hal-hal yang memang sebenarnya ada kehormatannya di sana, ada yang dimuliakan, maka tidak boleh ya. Kamat'um. Karena apa? Li'anna ta'atulal manifi, karena menghilangkan manfaat ya. Wa ifsadal masalihi haram. Karena apa namanya? Ya ketika kita ini mengambil hal-hal yang memang sebenarnya bermanfaat, kemudian untuk dijadikan hal-hal yang memang di situ ternyata seperti untuk bersuci atau mungkin hal-hal yang kotor, ya, di sini ternyata dilarang oleh syariat. Yang kedua, ala yatamassaha au yastanjiya biyaminih. Tidak menyentuh atau dia beristinja. Istinja ini bahasa kitanya cebok ya gitu ya, istinja itu ya. Dengan tangan kanan. Ya, dengan tangan kanan, kecuali darurat. Artinya darurat itu yang nggak punya tangan kiri, mau gimana lagi ya. Maka kalau itu kan beda, uzur ya, artinya darurat karena uzur. Jadi tidaklah dia menyentuh. Bahkan Utsman bin Affan ya, orang yang terkenal, sahabat yang sangat pemalu, beliau belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Utsman bin Affan itu sampai seperti itu, saking malunya ya. Karena memang beliau ini dijuluki oleh para sahabat yang paling pemalu itu adalah Utsman bin Affan. Sampai-sampai beliau jangankan menyentuh ya, jangankan menyentuh dengan tangan kanan, beliau belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Itu Utsman bin Affan. Maka dalam hal ini Nabi menegaskannya, dan para ulama juga menjelaskan apa yang ditegaskan oleh Rasulullah. Jangan menyentuh dengan tangan kanan ya, kecuali mungkin tidak sengaja, beda dengan yang tidak sengaja. Tapi kalau disengaja, nah ini adalah bagian dari larangan. Au yamassa dzakarahu biha liqauli sallallahu alaihi wasallam, ya sama tadi ya sudah dijelaskan, atau menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. La massa ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabul. Janganlah salah seorang di antara kalian, kata Nabi, menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan dan sedangkan dia dalam keadaan buang air kecil.
Nah, ketika buang air kecil jangan disentuh itu pakai tangan kanan ya. Karena apa? Ini dilarang karena tentunya yang kanan-kanan ini adalah untuk kebaikan. Sebagaimana kalau kita masuk masjid, kakinya kaki kanan. Nabi mencontohkan ketika menyisir rambutnya memulai dari kanan. Kemudian ketika memakai sendal, bahkan idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna, kata Nabi. Kalau kalian memakai sendal, awali dengan kaki kanan. Coba. Ini karena apa? Karena untuk tempat-tempat yang baik. Karena kanan ini adalah untuk melakukan hal-hal yang baik-baik itu dengan tangan kanan. Maka termasuk memegang kemaluan ini adalah ya dilarang dengan tangan kanan ya. Kemudian wala yatamassahu minal khala biyaminih, dan juga jangan beristinja, jangan dia cebok juga dengan tangan kanan. Karena ada tempatnya, ada alatnya sendiri, artinya adalah ya dengan tangan kiri. Untuk apa Allah menciptakan kita dengan kesempurnaan, ada tangan kanan, ada tangan kiri? Tentunya ada manfaat di dalamnya. Tentunya ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala simpan supaya apa? Tangan kanan untuk kebaikan demi kebaikan, semua kebaikan-kebaikan kita dengan tangan kanan, memberi, menerima, kemudian apa lagi? Ya semua kebaikan-kebaikan di tangan kanan. Nah, tangan kiri ini cukup untuk tadi istinja atau mungkin yang lainnya ya. Yang di situ memang ya tujuannya bukan untuk keburukan tapi ya, artinya untuk hal-hal yang memang di situ termasuk bukan kurang baik juga ya. Jadi jangan salah paham, jangan bukan kalau untuk keburukan maling tangan kiri ya, bukan. Atau mungkin untuk yang lain bukan. Ya itu seperti tadi ya. Seperti mau masuk ke WC kan kaki kiri, bukan kaki kanan. Jadi yang kiri-kiri ini untuk hal-hal yang memang sebenarnya tidak dimuliakan lah ya. Akan tetapi jadi fitrah. An yaqta al istijmar ala watrin, yaitu mengambil batunya itu dengan ganjil ya, karena yastajmiru bi salatin fa in lam yahsul annaqa'u istajmara bi khamsin mathalan. Contoh 3. Kemudian kalau memang belum puas dan merasa belum bersih dengan 5 batu. Batunya yang seperti apa? Kalau di dalam kitab Safinatun Najah ya, kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Kasyifatus Syaja, termasuk adalah batu yang memiliki 3 permukaan. Tapi juga yang tidak melukai. Nah, ini juga harus kita perhatikan, jangan asal batu. Nanti asal batu dipakai kemudian malah melukai, jangan. Ini menzalimi diri sendiri. Tapi batu yang memang di situ permukaannya ya tidak kasar ya, dan ada 3 permukaan yang bisa dipakai, meskipun 1 batu itu sah di dalam madhab ya, dalam madhab Syafi'i seperti itu. Atau kalau mau ya kerikil-kerikil 3 ya. Kalau misalkan kita mau setelah buang air kecil, kemudian kok susah cari air di ladang atau mungkin di mana, kita kalau bahasa Sundanya ngahuma gitu ya. Mungkin Aki Ento dulu suka ngahuma ya. Jarang mungkin nemu air, atau mungkin di gunung. Mereka-mereka yang hidup-hidup di puncak-puncak gunung atau di daerah-daerah lereng-lereng misalkan. Sulit untuk cari air misalkan. Tidak menjumpai air, maka boleh dengan batu. Jadi bukan kemudian diselentiin. Diselentiin akhirnya malah najisnya kemana-mana. Ngepret-ngepret kemana-mana. Nah ini malah ya tidak sah sholatnya nanti ketika terkena dengan ya mengenai pakaian, mengenai celana atau mungkin mengenai bajunya. Dan dia tidak sadar. Makanya ya ada hal sepele, seolah-olah sepele tapi menjadi sebab siksa kubur. Salah satunya adalah yaitu la yastatiru min baul. Tidak benar ketika ceboknya, atau mungkin dia tidak bisa menjaga adab-adab ketika istinja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dikoli Salman ya, Salman mengabarkan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin aw nastanjiya bil yamin. Rasul melarang kami untuk melarang kami ketika kami buang hajat menghadap kiblat. Ya, ketika buang hajat kemudian menghadap kiblat, atau juga baul, baik itu mungkin buang air besar atau buang air kecil. Au an-nastanjia, dan juga Nabi melarang untuk kita beristinja dengan tangan kanan. Au nastanjia bi aqall min salatati ahjarin, atau juga beliau melarang
dengan istinja dengan memakai batu kurang dari 3. Karena diyakini di situ bisa dikatakan ya ada asumsi kurang bersih. Kalau cuma pakai 1 ya. Tapi kalau tadi ada 3 permukaan yang bisa dipakai, ya ini juga termasuk di dalam kategori witir. Witir di sini ganjil, kemudian seolah-olah seperti memakai 3 batu. Mungkin agak besar batunya, kemudian permukaan sini, sisi yang sini, yang tengah, kemudian yang samping kanan mungkin ya, misalkan seperti itu. Maka masih dibolehkan. Yang penting dalam 3 ini ya, dalam 3 usapan lah mungkin seperti itu ya. Kemudian au nastanjia biraji'in au azmin, dan juga kita tidak boleh beristinja dengan menggunakan kotoran atau tulang. Ar-raji' huwa rawasul bighal wal hamir. Raji' adalah kotoran bighal dan hamir atau keledai. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dengan tanah yang gembur, itu juga tidak direkomendasikan, bukan recommended lah bahasanya gitu ya. Jadi betul-betul ya batu yang keras yang memang di situ bisa digunakan, bukan kemudian tanah yang gembur kemudian ya kemana-mana akhirnya. Karena apa ya, untuk memudahkan kita juga menghilangkan dari najis yang memang ya kita secara fitrahnya harus membuang kotoran ya. Kalau memang nggak mau ya nanti ketika di surga. Jadi semua kencingnya, semua buang air besarnya, dan bahkan tidak ada buang air besar ya di sana. Jadi semuanya jadi keringat-keringatnya juga jadi minyak wangi. Itu nanti kalau di surga. Kalau masih di dunia, ya kita harus mengikuti fitrahnya yang Allah gariskan. Ya kita juga buang air kecil, buang air besar. Maka Rasul mencontohkan kepada kita yaitu tentang adab-adabnya atau tata caranya supaya kita memang betul-betul bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, di sini penulis mengatakan in jama'a bainal ma'i wal hijarati qaddamal hijarata awalan. Kalau dikumpulkan, kalau ada 2 alternatif antara air dengan bebatuan, dengan batu-batu ya, bukan bebatuan ya, dengan batu yang banyak lah berarti 3 batu gitu ya. Hijarah jama' dari hajar ya. Qaddama al hijarata awalan. Maka diawali dulu batunya, kemudian setelah itu baru disiram dengan air ya. Tsumma istanja bil ma'i, kemudian dia disiram dengan air. Wa in iktafa bi ahadihima ajza'uhu. Kalau misalkan cukup dengan salah satu dari keduanya, sudah itu dibolehkan, cukup ya. Ghairu annal ma'a atyab, meskipun ya sebenarnya lebih baik dengan air. Karena tadi batu itu hanya alternatif. Yang disebut alternatif ya, ketika kita contoh saja, ketika kita ini agak keluar ya dari tema ini. Contoh misalkan ketika mudik ke Jawa, sering ke Jogja nggak, Mas Destur? Dulu ya, pulang pergi ke Jawa misalkan ya. Kan biasanya ada ya di Semarang itu kalau dulu tolnya belum jadi semua ya. Sekarang kan udah ada tol, pokoknya dari mulai dari gerbang tol Merak itu terus sampai ke Solo aja, sampai Kertosono sekarang sudah ada tolnya, enak. Kalau dulu zaman saya mondok dulu tahun-tahun 2010 ya masih ada jalur alternatif namanya. Bisa lewat Ungaran atau mungkin lewat mana kalau di Semarang. Jadi ada yang memang lewat tol tapi ya tetap macet, ada juga jalur alternatif. Artinya jalur kedua. Sama dengan penggunaan batu ini tadi. Kalau memang air ini mencukupi, diminum ya cukup, dipakai wudhu ya bisa, kemudian pakai istinja juga bisa, ya sudah pakai air, karena itu adalah atyab. Atyab di sini dikatakan bahwasanya yang paling baik itu dengan air. Diqali Aisyah radhiyallahu anha, murna azwajakunna an yastatibu bil ma. Perintahkanlah kepada istri-istri kalian ya. Kepada suami kalian ya, azwaju ini zaman dari zaujun. Perintahkanlah, ini Rasul memberi pesan kepada Ibunda Aisyah memberi pesan kepada para perempuan ya, kaum wanita, kaum hawa. Perintahkanlah kepada suami-suami kalian an yastatibu bil ma, yaitu untuk beristinja dengan air ya. Fa inni astahihim fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu. Karena saya malu mengomong. Karena Ibunda Aisyah ini salah satu ulama fikihnya Sahabiyah.
Jadi beliau tahu sebenarnya ilmunya, tapi saya malu mau ngomong sama mereka-mereka, sama bapak-bapak, sama suami-suami Anda gitu. Jadi Ibunda Aisyah ngomong berpesan kepada para istri-istri dari sahabat, artinya para sahabiah, Mbak tolong sampaikan kepada suami-suaminya ya. Nanti ya makanya pakai air gitu. Kalau misalkan memang di situ mencukupi. Karena apa? Karena fa ini astahihim. Saya malu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menegaskan ada asar dari Rasul, ada ajaran dari Nabi. Fa inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaf'aluhu, beliau melakukan hal itu. Nah, ini adalah 4 poin yang menjadi dasar ya, atau menjadi ketetapan atau ahkam, hukum-hukum bagi kita yang mau ketika mungkin dalam keadaan darurat kemudian kita menggunakan batu yaitu untuk beristinja karena mungkin tidak didapati air atau tadi ada air akan tetapi tidak mencukupi. Selanjutnya al-madatu tsalitsah fi ma yanbaghi ba'dal faragh. Ini juga penting ya. Apa yang harus dilakukan setelah kita melakukan buang hajat ya. Yang pertama adalah an yuqaddima rijlahu al-yumna inda khurujihi minal khala li fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzalik, yaitu mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari WC ya, ketika keluar dari ya kamar mandi yang ada WC-nya. Intinya selesai buang hajat kita yaitu mendahulukan kaki kanan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Jadi jangan dibalik. Jangan karena kulino atau mungkin karena biasa ketika masuk masjid kaki kanan, masuk WC juga kaki kanan. Seolah-olah semua yang dilakukan ya karena buang hajat juga dianggapnya mungkin ini juga baik kan, kita buang kotoran yang ada dalam tubuh kita. Kaki kanan juga. Karena apa? Nabi sudah mencontohkan kalau masuk WC ya kaki kiri. Kemudian baru keluarnya dengan kaki kanan. Kemudian an yakula ghufranaka, hendaklah mengatakan atau berdoa dengan ucapan ghufranaka, ya Allah ampunilah. Apa? Ghufranaka di sini. Ya Allah ampunilah aku. Artinya adalah aku memohon ampunanmu. Sama dengan ya Allah ampunilah aku. Ghufranaka. Karena apa? Para ulama kemudian mensyarah, menjelaskan. Para ulama menelisik kenapa sih ya Nabi kok setelah buang hajat minta ampun? Ada apa? Ternyata ada satu dasar yang ini kuat ya dari para ulama. Karena apa? Beliau merasa ketika beliau di dalam WC, ketika beliau dalam keadaan buang hajat, kan tidak boleh berzikir. Jangankan berzikir, kemarin sudah kita bahas bahwa tulisan di situ ada lafdzul jalalah pun tidak boleh. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i kemarin juga sudah kita bahas kitab Al-Qur'an ya, Al-Qur'an apalagi bahkan kitab juga ya. Termasuk ya kitab ini kan campuran, ada perkataan manusia, ada Al-Qur'an, ada kemudian ada hadis-hadis Nabi. Artinya sudah campuran, bukan mushaf murni. Itu saja dibawa di dalam tas kemudian dibawa ke WC itu tidak boleh kalau di dalam mazhab Syafi'i secara mayoritas. Nah, maka apalagi ini berzikir di dalam WC. Maka karena terputusnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terputusnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masih dalam keadaan buang hajat, ketika keluar Nabi mengucapkan ghufranaka, ya Allah ampunilah aku, atau ya Allah hanyalah aku memohon ampun kepadamu. Jadi gitu. Jadi saking luar biasanya Nabi ya, di dalam hari-harinya tidak terputus dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah ghufranaka, atau kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku al-adza. Al-adza ini penyakit. Ya, karena kotoran ini kalau kemudian mengendap dan bahkan mungkin tidak bisa dikeluarkan, ya coba bayangkan, ada orang yang nggak bisa buang angin, ujung-ujungnya dioperasi. Baru buang angin, apalagi kemudian buang air besar atau mungkin buang air kecil kayak orang jengkolen ya. Wah, sengsaranya luar biasa itu. Karena apa? Karena fitrahnya harus dikeluarkan. Maka Nabi bersyukur sekali ketika bisa melakukan hal tersebut dan juga lancar. Artinya tidak ada gangguan. Maka Nabi bersyukur mencontohkan kepada kita
ya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dengan Allah. Bukan karena kita hebat ya, bukan karena tekanannya hebat, bukan. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan ya. Allah menguatkan kita. Sehingga keluarlah tadi kotoran-kotoran yang memang selayaknya harus keluar, dan itu adalah menjadi fitrahnya manusia hidup di muka bumi ini, di dunia ini. Dan juga beliau juga tidak pernah melupakan pertolongan Allah dengan bahasa wa'afani, dan Allah menjadikan diriku lebih baik. Karena sudah keluar tadi kotorannya, kemudian badan beliau lebih sehat, badan beliau lebih segar bugar. Tercatat ya, konon ternyata beliau ini tidak pernah sakit, kecuali beliau sakitnya ketika sudah diracun oleh si perempuan Yahudi ketika memakan paha kambing ya. Paha kambing yang sebelah kanan yang menjadi favorit Rasul, ternyata di situ ada racunnya. Dan daging itu ngomong, wahai Muhammad, saya ada racunnya. Kalau sahabat yang dua yang sudah makan dengan lahap itu syahid di situ, meninggal, dua-duanya wafat. Tapi Nabi keburu ngelepeh ya, karena memang tadi diberitahu oleh dari daging tadi ya, dagingnya tadi ngomong kepada Rasul, saya ini diracuni sama perempuan itu, kalau nggak salah Zainab namanya ya, tapi perempuan Yahudi, sampai kemudian ditangkap oleh para sahabatnya. Tapi Nabi keburu ngelepeh, hanya memang ya dalam penjelasan para ulama yang menjelaskan tentang peristiwa tersebut, ternyata sudah tertelan sedikit racunnya, sampai kemudian Rasulullah sakit, dan dari wasilah ini ya, dari sebab ini beliau wafat ya, di usia yang ke-63. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi pedoman kita ya, khususnya di sini adalah tentang toharoh atau bersuci. Mudah-mudahan bisa kita fahami dan juga kita amalkan ya dalam kondisi darurat, dan kita sudah tahu solusinya, sehingga tidak ada alasan menunda ibadah, tidak ada alasan, bahkan bukan menunda lagi, menghilangkan eksistensi, menghilangkan keberadaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena bahasa darurat, karena bahasa kagol. Tadi ceboknya nggak bener, saya pakaian cuma satu-satunya ini, udahlah saya nggak sholat sekalian. Loh, bahannya yang seperti itu Pak. Bahkan saya pernah ngobrol ya dalam satu bis, ya nanya, Pak ayo sholat dulu, mumpung berhenti bisnya, karena kan biasanya kalau Rosalia, kalau nggak di Tangerang ya biasanya ya Tangerang malam, karena kan biasanya kalau Rosalia bus-bus malam itu kan jam-jam 10 makan dulu ya. Kalau dari sini jam 1, nanti kalau ke Solo itu kan sampai sana, kalau dulu belum ada tol ya jam 1 lagi, 24 jam lah. Biasanya di Tangerang itu jam 10 atau jam 11, jam 12 lah. Ada masuk di warung makan Rosalia Indah. Nah, kita ada istirahat di situ. Bisa mungkin yang belum sholat maghrib, sholat isya bisa sholat di sana. Ya sekitar 45 menit lah. Dan banyak, bukan ada lagi. Ternyata ya kalaupun identitasnya muslim ya, ternyata ya begitu juga. Bahasanya kagol lah, bahasanya ya kagok gitu ya, atau mungkin ya karena darurat di dalam perjalanan ya, ini saking tidak tahunya bagaimana ketika etika kita safar ya, jangan pernah kemudian kita juga meninggalkan yang namanya ibadah. Sudah bisa di jamak qashar bisa. Kemudian juga kita mengambil alternatif yang lain yang pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa. Yang intinya adalah ilmu yang akan menuntun kita. Karena kalau kita ini tidak mau menuntut ilmu, kita tidak mau menggali Al-Quran, atau mungkin kita tidak mau menggali sunnah-sunnah Nabi, hikmah-hikmah para ulama, ya kita hanya akan hanya akan diliputi dengan kebodohan. Bahkan sampai kemudian mungkin bersuci pun kita tidak akan paham kalau kita tidak mau belajar. Dari mana kita paham? Mungkinkah semuanya itu hanya dengan zon? Mungkinkah semuanya itu hanya dengan persangkaan-persangkaan belaka? Wah, kayaknya Nabi gini. Sepertinya ini seperti ini. Sepertinya hanya dengan zon, hanya dengan persangkaan-persangkaan belaka. Tidak mungkin. Semuanya ada tuntunan. Dan semua di dalam agama Islam ini tidak ada yang dialpakan satupun. Di dalam ayatnya sudah dijelaskan, ma farratna fil kitabi min syai'. Tunggu di dalam Alkitab ini, dalam Al-Quran ini, meskipun itu tafsirnya adalah Lauhul Mahfudz ya, tidak ada yang dialpakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada ceritanya Rasulullah berdusta,
Tidak ada ceritanya Rasulullah menyembunyikan syariat, nggak ada. Semuanya sampai perkara bersuci, bayangkan. Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya supaya apa? Supaya ada maslahat, supaya tegaknya, karena syariat Allah turunkan kepada kita adalah untuk mendatangkan maslahat, menolak mafsadat. Untuk menolak yang namanya mafsadat atau kerusakan atau hal-hal yang bisa merugikan kehidupan kita semuanya. Saking sayangnya Nabi, saking maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maha rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, sehingga petunjuk-petunjuk kehidupan sudah ada, tinggal kita mau apa enggak. Ini yang menjadi pertanyaan besar di benak kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sebentar lagi kita mau sholat isya ya. Berapa menit lagi nih? Mungkin kalau ada tanya jawab boleh lah ya. Kita buka ruang tanya jawab, diskusi lah. Ya, ada 6 menit lagi, ada waktu 6 menit lagi mungkin. Biasanya kalau masalah fikih nih ada banyak perselisihan biasanya. Tapi kalau paham, alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita mampu untuk melaksanakan dan berusaha untuk ya bersama-sama memahami apa yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan akan membawa manfaat dan menjadi tambahan pahala untuk kita semuanya. Amin. Silakan, Mas Tugino, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tisu basah mengandung alkohol. Ya, baik. Istinja, kalau istinja itu belum mensucikan. Karena ini hanya membersihkan kotoran. Ya, barakallahu. Jadi tisu atau mungkin batu tadi, ya kalau kita sudah artinya meskipun bahasanya bersuci ya, tapi kita cebok dengan itu dan kita nggak wudu, ya nggak sah juga sholatnya. Karena belum suci dia, hanya membersihkan. Jadi konteksnya atau topiknya baik tisu ataupun tadi batu atau air ya sama, ketika kita cebok dengan air kan itu kan belum suci kita, hanya sudah bersih di ininya. Kalau mau suci ya tadi wudu, kalau sudah wudu baru kita suci. Tapi ya jalan-jalannya untuk kita membersihkan dari najis, maka memang bersuci ini ada dua, ada izalatun najasa, menghilangkan najis, menghilangkan kotoran, yang kemudian yang kedua raf'ul hadath. Kalau tadi suci dari najis, najisnya sudah hilang. Karena apa? Karena sudah dibersihkan dengan air, kemudian dibersihkan dengan tisu tadi, atau mungkin dibersihkan dengan batu. Nah, sedangkan hadatnya kita belum bebas dari hadas. Hadasnya masih berhadas kita. Karena apa? Setelah kita buang air besar, setelah kita buang air kecil, masih ada hadasnya. Maka disucikan dengan wudu atau toharoh. Allah alam. Mengandung alkohol? Mengandung alkohol gitu ya. Oh iya, itu sama dengan minyak wangi. Minyak wangi semprot kayak deodoran gitu ya, apa-apa gitu ya. Itu memang ada alkoholnya ya. Nah, ini yang perawat ini yang tahu mungkin ini. Ada Mas ya? Tapi memang saya pernah baca ya di majalah Arisalah, dimakfukan oleh para ulama sepakat dibolehkan ya. Dibolehkan untuk penggunaan itu, meskipun kalau bisa dihindari lebih baik dihindari. Wallah. Saya waktu naik pesawat itu tisunya tisu kering, bukan tisu basah. Saya cari-cari Lonia waktu dari Brunei, tisu kering. Ya tisu kering. Tapi ada sebenarnya air juga ada. Alhamdulillah, makanya bisa pakai air kemudian tisu untuk ngelap aja, ngelap tangan kita. Wallahu a'lam. Kang Kamal cukup? Alhamdulillah. Silakan. Bawa caranya ini. Kalau mandi kan mau WC lupa gitu. Udah sampai di dalam ingat doa. Oh iya. Baik, barakallah. Ya. Jadi ketika mandi, masuk WC, sudah masuk WC kelupaan belum doa, tapi kakinya kaki kiri. Kurang tahu. Maka kita berdoa di dalam hati boleh. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menjelaskan boleh ya dalam penjelasan Bulughul Maram ya. Jadi dibolehkan kita berdoa di dalam hati ketika sudah nanggung, sudah masuk di WC. Kalaupun mau keluar lagi ibaratnya mungkin ya sulit ya, karena memang sudah nggak ketahan ibaratnya. Nah, kita ketika buang hajat tadi berdoa tapi di dalam hati. Berdoanya di dalam hati boleh insyaallah. Wallahu a'lam.
Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ustaz tadi kan waktu di WC nggak boleh apa zikir. Ya, zikir. Posisi kita pulang bangun gitu ya. Nah, posisinya pas duduk, pas ada yang ngaji itu gimana ya? Ya, yang namanya kita pikiran kan pastinya nyetrum, ada yang pasti kedengeran. Oh, ya beda kalau itu. Ya, baik. Pertanyaan bagus ya. Jadi kalau terdengar suara azan atau mungkin terdengar apa tadi? Murotal misalkan ya. Kalau itu kan beda dengan kita mengucap. Kan talafut ya nggak boleh. Yang nggak boleh talafut artinya dengan lisan kita mengucapkan. Bahkan ada saking hausnya terhadap ilmu, seorang ulama sudah sepuh ketika beliau masuk ke dalam WC, sudah duduk di atas jambannya ya, di atas WC-nya, di atas bowelnya. Beliau minta sebelum itu ya, sebelum beliau ini masuk ke dalam WC, tolong bacakan hadis Nabi dari bab ini ke bab ini selama saya sedang ada di dalam WC. Orang tua itu, mungkin sesepuh ayah lah mungkin ya. Jadi beliau sebelum masuk ke WC, beliau minta dulu pesan ke anaknya, nak, tadi kan ayah baca sampai hadis riwayat, hadis urutan sekian, nah yang belum ada sekitar 5 riwayat. Tolong bacakan sedangkan ayah mau buang hajat. Jadi anaknya ngomong keras-keras dari luar, artinya dari dapur lah mungkin ya. Bapaknya dengerin sambil buang hajat, yaitu hadis-hadis Nabi. Ada riwayatnya seperti itu. Saking semangatnya terhadap ilmu. Yang memang terkadang kalau mungkin kebanyakan malah pada nyanyi kadang dalam WC nyanyi, ngobrol. Ya sedangkan ketika misalkan ditanya, siapa di dalam? Saya. Kalau gitu sih boleh-boleh aja ya. Tapi jangan kemudian ngobrol, malah nelpon apalagi ya. Nanti dulu selesaikan buang hajatnya, baru kemudian, kan ini kan kita juga sudah hajat ya, sedang berhajat, artinya ada sebuah kebutuhan. Maka setelah itu baru ya selesaikan, kita sambung dengan perkara yang lain. Wallahu a'lam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya selesai ya sementara untuk kajian fikih kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ya banyak sekali kekurangan tentunya yang saya miliki. Ini sebatas dari pengetahuan saya. Tentunya jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu, jangan juga pernah penat untuk kita belajar dan belajar mengkaji, yaitu hikmah-hikmah dari para salaf, hikmah-hikmah dari para ulama. Mudah-mudahan akan menjembatani kita untuk menjadi pribadi-pribadi bertakwa dan juga menjaga keluarga kita dari segala bentuk keburukan dan juga hal-hal yang bisa ya menimpa kepada keluarga kita semuanya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada pembawa acara, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الريح قوية شبت كالنار كالنار وضية